mengenai 4 penyebab tanaman yang tidak bisa menyerap pupuk pada tanaman kelapa sawit kita. Oke, selamat bergabung sahabat pemilik kreator semuanya, sahabat tani di mana saja berada, dari Sabang sampai Merauke. Kembali lagi bersama saya, channel pemilik kreator, channelnya para petani anak negeri Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 4 penyebab tanaman tidak bisa menyerap pupuk. Jadi di sini saya akan sajikan 4 penyebab tanaman tidak bisa menyerap pupuk. Yang mana biasanya pupuk merupakan salah satu sumber unsur hara yang menunjang dalam tanaman, baik itu tanaman kelapa sawit ataupun tanaman lainnya, baik itu secara vegetatifnya dan generatifnya. Dalam hal ini, itulah salah satunya unsur yang penting dalam tanaman kelapa sawit tersebut. Di sini saya akan jelaskan tentang budidaya kelapa sawit. Demikian halnya juga untuk tanaman yang lainnya. Pupuk ini merupakan sumber salah satu unsur yang sangat menunjang juga untuk kebutuhan atau untuk masa produksinya supaya tanaman tersebut bisa berhasil. Saat ini para petani saya lihat banyak berlomba-lomba membeli produk-produk pupuk bermacam jenis, mungkin ada ribuan jenis pupuk. Produknya berdasarkan merek toko masing-masing, label toko masing-masing. Di situ saya lihat sudah tidak asing lagi bagi kita semuanya. Namun hal yang sangat disayangkan bagi para petani, kadang kita beli pupuk ini ternyata tidak ada reaksinya, tidak berefek pada tanaman tersebut. Biarpun dipupuk gimana gitu, tidak berefek. Karena ada 4 hal ini tadi. Ada 4 hal penyebab tanaman tidak bisa menyerap pupuk. Ini nanti akan saya jelaskan. Sehingga kebanyakan para petani itu gagal dalam berkebun atau bertani. Oleh sebab itu, tepat sekali para bapak ibu sahabat tani semuanya menonton channel ini, karena di sini saya akan bagikan informasi ini supaya sahabat tani semuanya bisa sukses dalam bertani, tidak mendapatkan kendala satu apapun. Adapun penyebab tanaman tidak bisa menyerap pupuk, ada 4 penyebab tanaman tidak bisa menyerap pupuk. Di sini dipengaruhi ada beberapa faktor. Yang pertama, kondisi. Sama halnya di video saya sebelumnya, saya juga pernah membahas tentang kondisi. Kondisi ini sangat berperan penting dan menjadi peran yang nomor 1 bagi tanaman. Yang mana saat kita mau mengaplikasikan pupuk tersebut, kita terlebih dahulu harus perhatikan dulu kondisinya. Supaya pupuk yang kita berikan tidaklah sia-sia dan diserap maksimal oleh tanaman. Kondisi ini yang dimaksud adalah misalnya lahannya tidak terlalu kering dan juga lahannya tersebut tidak terlalu basah kalau untuk tanaman kelapa sawit. Tapi berbeda halnya dengan tanaman padi misalnya, ini untuk tanaman kelapa sawit. Kalau tanaman terlalu kering, misalnya musim kemarau, jangan coba-cobalah aplikasikan pupuk. Sebab segala pupuk yang diaplikasikan akan sia-sia, lebih-lebih pupuk yang mengandung seperti garam, urea, KCl, ZA, dan lain-lain itu akan menguap. Sia-sia pengaplikasiannya. Jadi kondisi ini sangat penting. Kondisi kelembapan tanah khususnya kita perhatikan dulu di perkebunan kita. Oleh sebab itu pada musim kemarau sebaiknya jangan dulu diaplikasikan pupuknya. Kemudian begitu juga kalau kondisi terlalu basah, berair, juga
tidak baik untuk tanaman kelapa sawit. Berbeda dengan tanaman lainnya ya. Untuk tanaman terlalu basah, karena sawit memerlukan air tuh yang ideal. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Tanaman menyerap air itu memerlukan air dalam per hari itu kurang lebih 1 liter atau 2 liter per hari begitu. Tidak tergenang gitu kondisinya. Itu yang berkaitan dengan kondisi. Kemudian penyebab basah ini, kalau kondisi terlalu basah, otomatis basah ini biasanya karena lumpur atau endapan-endapan tanah yang dari atas. Nah, itu dikategorikan tanah asam, sehingga pada tanah yang seperti itu sulit menyerap oksigen di dalam tanah, sehingga perakaran kelapa sawit juga tidak bisa mengkonsumsi pupuk tanpa adanya oksigen. Nah, dia bekerja sama dengan lingkungan alam sekitar untuk penyerapan pupuk ini. Jadi tanah terlalu asam, nanti kan akan kita bahas juga, tidak juga cocok untuk tanaman kelapa sawit. Kemudian 4 penyebab tanaman yang tidak bisa menyerap pupuk ini, yang keduanya yaitu adalah pH yang tidak stabil atau tidak pas, pH tanah. Perlu Bapak Ibu ketahui, pH tanah ini sangat penting untuk budidaya tanaman kelapa sawit. pH ideal rata-rata untuk tanaman kelapa sawit itu berkisar antara 5 sampai 6,5. Itu kisaran pH-nya. pH yang terlalu asam, terus terang, kalau terlalu asam seperti tadi sudah saya jelaskan, pengendapan lumpur-lumpur, udara oksigen susah masuk, otomatis unsur hara juga sudah masuk dan susah masuk, dan otomatis tanaman ini akan susah menyerap fosfat atau unsur hara lainnya. Oleh sebab itu, salah satu yang kita aplikasikan atau kita cara mengatasinya untuk tanaman asam ini, kita harus menaikkan pH tanah. Kita naikkan dengan aplikasi pupuk yang mengandung kalsium, gitu ya. Kemudian selain pH tanah asam, tanaman kelapa sawit juga tidak bisa menyerap pupuk tersebut pada tanah terlalu basah, seperti jenis di daerah berbatuan berkapur begitu. Tanaman juga akan sulit menyerap pupuk. Langkahnya yang harus kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah kita harus memberikan organik dulu sebanyak mungkin. Dengan adanya organik, dengan berbagai bantuan mikroorganisme dan organik lainnya untuk ya membantu penyerapan dalam tanah supaya tanaman kelapa sawit bisa menyerap unsur hara, itulah salah satunya yang terbaik. Jadi harus kita aplikasikan organik untuk di areal basah. Kemudian 4 penyebab tanaman yang tidak bisa menyerap pupuk itu, yang ketiga yaitu karena reaksi kimia. Reaksi kimia ini sangat berpengaruh, terutama saat pengaplikasian kimia pupuk yang secara bersamaan, sehingga menyebabkan antagonis, dan pupuk unsur kimia yang demikian bahkan berlawanan kadang tidak bisa diterima oleh tanaman kita, khususnya tanaman kelapa sawit. Pupuk-pupuk yang antagonis tidak bisa diserap maksimal oleh tanaman kelapa sawit. Simak juga di video saya juga pernah jelaskan mengenai antagonisme beberapa pupuk dalam istilahnya dari berbagai jenis produk pupuk. Saya sudah jelaskan, silahkan simak di video saya. Kemudian yang keempat itu adalah penyebab tanaman tidak bisa menyerap pupuk. Yang keempat itu adalah, itu hal yang sepele sebenarnya, yaitu karena persaingan. Persaingan ini maksudnya
adalah gulma-gulma di sekitar tanaman kelapa sawit kita ya begitu padat, rapat. Begitu juga ya unsur hara yang kita berikan, sehingga tidak bisa diterima atau sampai kepada pengakaran tanaman kelapa sawit karena gulma-gulmanya yang lebih padat di atas, sehingga berapa unsur hara yang kita berikan tidak akan diserap maksimal oleh tanaman kelapa sawit. Nah, jadi oleh sebab itu sangat penting sekali para Bapak Ibu sahabat tani semuanya untuk melakukan penyiangan gulma sebelum mengadakan pemupukan. Jangan terbalik, jangan melakukan pemupukan dulu baru penyiangan gulma. Jadi harus penyiangan gulma dulu baru mengadakan pengaplikasian pupuk. Nah, jadi itulah sahabat tani semuanya sekilas informasi mengenai 4 penyebab tanaman yang tidak bisa menyerap pupuk pada tanaman kelapa sawit kita. Jadi itu perlu kita pahami dan pelajari, dan silahkan Bapak Ibu coba. Ya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya dulu ya sahabat tani semuanya, biar channel ini berkembang untuk kita semua, untuk para petani anak negeri. Nah, demikian dulu informasi dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.